Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendrayenti, asal sekolah SMP Negeri 188 Jakarta. Di sini saya sebagai guru PPKN. Pada kesempatan ini, saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 3 LPTK Universitas Negeri Jakarta. Saya akan menampilkan video pembelajaran dalam rangka memenuhi tugas uji kinerja materi keberagaman bangsa Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Mohon masukan dan sarannya dari Bapak Ibu dosen. Terima kasih. Seperti biasa yang memimpin doa ke depan siapa? Oh ya, ketua kelasnya silakan maju ke depan memimpin teman-temannya untuk berdoa. Mari teman-teman, sebelum mulai pelajaran alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih amat, silakan duduk. Selanjutnya Ibu mau mengecek kehadiran terlebih dahulu. Hari ini yang gak masuk Hanif ya, sakit? Ya, Bu. Baik, kita doakan bersama-sama semoga Hanif cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Amin. Nah, mari anak-anak, sebelum kita masuk pada pelajaran, kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Siapa yang bisa memimpin ke depan? Oh ya, Nadira, silakan maju ke depan. Mari teman-teman, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu yang berjudul Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Patriot proklamasi.
Indonesia. Siapa yang bisa jawab? Alasan Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan negara Indonesia adalah karena menggambarkan suatu keberagaman yang ada di Indonesia, yaitu kaya akan budaya, suku, dan agama. Selain itu juga Indonesia berdampingan hidup dengan perdamaian, keadilan, persatuan, dan toleransi. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Kita kasih tepuk kepada Samina. Ya. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua. Ya, pertanyaan yang kedua. Ada berapa suku yang ada di kelas ini? Ada banyak, Bu. Ya, ada banyak. Di antaranya apa aja? Di kelas ini salah satunya ada suku Jawa, suku Betawi, suku Sunda, dan suku Padang. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan. Selanjutnya, Ibu di sini ingin menyampaikan tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, Ibu putarkan. Boleh di PPT-nya ya. Anak-anak, sebelum masuk pada materi tentang keberagaman suku yang ada di Indonesia, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Nah, siapa yang bisa menjawab, angkat tangannya. Ya, yaitu yang pertama, mengapa semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan bangsa Indonesia? Siapa yang bisa menjawab, angkat tangannya. Ya. Alasan Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan negara Indonesia adalah karena menggambarkan suatu keberagaman Indonesia yang kaya akan suku, budaya, dan agama. Selain itu, kita juga hidup berdampingan dengan toleransi, persatuan, dan keadilan. Ya, bagus. Kita kasih tepuk tangan. Nah, untuk pertanyaan yang kedua. Nah, ada berapa suku yang ada di kelas ini? Ada banyak, Bu. Oh, banyak sukunya. Nah, diantaranya apa? Di kelasnya salah satunya ada suku Padang, suku Jawa, suku Sunda, dan suku Betawi. Iya, bagus. Kita kasih aplaus. Anak-anak, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4 ya. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi keberagaman suku yang ada di Indonesia. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis dampak keberagaman suku yang ada di Indonesia. Nah, yang ketiga, peserta didik mampu menyusun laporan tentang keberagaman suku yang ada di Indonesia. Nah, yang keempat, terakhir, yaitu tujuannya peserta didik mampu menyajikan laporan tentang keberagaman suku yang ada di Indonesia. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita dalam materi keberagaman suku yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya Ibu sarankan kalian buka buku paket halaman 105. Buka halaman 105 ya. Nah, kalian Ibu sarankan baca dulu materi tentang keberagaman yang ada di buku paket. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Mohon semuanya dibaca dan disimak apa aja yang dijelaskan dalam buku tersebut.
Dan juga di dalam kelompok itu kalian bentuk ketua, sekretaris, dan juru bicara. Udah ya? Nah, sekarang silakan kalian duduk berkelompok. Negara Indonesia yang terletak di titik persilangan antara berbagai bangsa menyebabkan beragamnya ras yang ada di Indonesia. Ras berkaitan dengan ciri-ciri fisik atau ciri tubuh. Setiap suku di Indonesia mempunyai ciri fisik yang berbeda. Masyarakat yang tinggal di Pulau Papua dan Pulau Aru merupakan satu kelompok ras yang berbeda dengan kelompok lainnya. Kelompok masyarakat Sakai dari Riau, suku Pugu dari Sumatera Selatan, suku Tomuna dari Pulau Muna, masyarakat Enggano di Bengkulu, dan masyarakat Mentawai memiliki kemiripan satu dengan yang lain. Masyarakat Batak, Toraja, dan Dayak ada dalam kelompok ras tersendiri. Demikian juga dengan kelompok masyarakat Madura, Jawa, dan Bali memiliki ciri fisik yang hampir serupa. Nah, sekarang apa sih manfaat mengetahui keragaman ras dan ciri fisik suku-suku yang ada di Indonesia? Tentunya manfaat mengetahui keberagaman ras dan ciri fisik suku yang ada di Indonesia adalah untuk meningkatkan cinta bangsa Indonesia dan bangga memiliki bangsa Indonesia yang banyak sekali ras dan suku bangsa. Meskipun bangsa Indonesia memiliki banyak suku dan ras, tidak menjadi perbedaan dan permusuhan. Dan apakah manfaat mengetahui keragaman ras dan ciri fisik masyarakat di sekitar kita? Manfaat mengetahui keberagaman ras dan ciri fisik masyarakat di sekitar kita agar hidup rukun dalam perbedaan. Jika kita sudah tahu bahwasanya ada banyak sekali perbedaan antara kita dan mereka, jangan menjadikannya sebagai alat untuk permusuhan. Apabila perbedaan bahasa bisa menggunakan bahasa satu bangsa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Kalian sudah menyimak video yang Ibu tampilkan. Silakan kerjakan LKPD-nya secara berkelompok.
beragam suku bangsa terbesar di seluruh wilayah Indonesia. Menurut sensus penduduk Badan Pusat Statistik pada 2010 di Indonesia hidup lebih dari 1.300 suku bangsa. Contohnya yaitu suku bangsa di Indonesia antara lain suku Aceh, suku Batak, Melayu, Minang, Sunda, Jawa, Dayak, dan lainnya. Bagaimana jika ada teman yang berbeda suku denganmu? Diskusikan dengan teman kelompokmu. Saya akan berteman dan bermain bersamanya, menghargai, dan kami akan saling bertukar cerita tentang sukunya masing-masing. Apa yang mempengaruhi adanya perbedaan antar suku di Indonesia? Yaitu antara lain adalah letak wilayah, bentuk negara yang kepulauan, kondisi alam yang beraneka ragam, hingga kondisi transportasi dan komunikasi di daerah masing-masing. Sekian dari kelompok kami, silakan apabila ada teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok kami membuka pertanyaan. Ada apa saja suku yang ada di Indonesia? Sebutkan. Ada 1.300 suku bangsa tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Di antaranya adalah suku Aceh, suku Batak, Melayu, Minang, Sunda, Jawa, Dayak, dan lainnya. Ada lagi yang lain bertanya? Bagaimana cara bersatu dalam keberagaman? Terima kasih Ulan atas pertanyaannya. Cara bersatu dalam keberagaman ada banyak caranya. Di antaranya menghargai perbedaan yang ada, saling terbuka satu sama lain, sikap toleransinya harus lebih tinggi. Sekian dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1. Kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya yang nanti kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Soalnya adalah bagaimana jika ada teman yang berbeda suku denganmu? Yaitu dengan cara menghargai dan tidak menjelekkan satu sama lain. Yang kedua, apa yang mempengaruhi adanya perbedaan antar suku di Indonesia? Yaitu posisi geografis dan negara kepulauan, faktor sejarah, dan kondisi alam. Sekian dari kami. Ada yang ingin bertanya? Apa penyebab keberagaman masyarakat Indonesia? Apa penyebab keberagaman masyarakat Indonesia? Keberagaman masyarakat di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi geografis, letak strategis Indonesia, transportasi dan komunikasi. Ada lagi yang mau bertanya? Apa makanan khas Sumatera Barat selain rendang? Makanan khas Sumatera Barat selain rendang ada sate padang dan ayam pop. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya itu kelompok 3 untuk tampil mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Bembari dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Amati video tersebut lalu
Jawa, Sunda, Papua, dan Betawi. Nomor 2. Bagaimana jika ada teman yang berbeda suku denganmu? Ada banyak teman-teman yang berbeda suku, tetapi kita harus menghargai perbedaan tersebut dan tidak membeda-bedakan teman. Nomor 3. Apa yang mempengaruhi adanya perbedaan antara suku di Indonesia? Letak wilayah dan kondisi kepulauan, komunikasi, dan lain-lain. Apakah ada yang ingin bertanya? Contoh keberagaman suku yang ada di Indonesia. Contoh keberagaman suku yang ada di Indonesia yaitu Jawa, Sunda, Papua, Betawi, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Apa dampak positif dari keberagaman suku yang ada di Indonesia? Dampak positif dari keberagaman suku yang ada di Indonesia adalah menambah kekayaan Indonesia. Apakah ada yang bertanya? Masih ingin bertanya? Ada. Apa dampak negatif di keberagaman sosial budaya di Indonesia? Dampak negatif keberagaman sosial budaya yaitu terjadinya konflik sosial. Masih ada yang bertanya atau tidak? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Ada ya? Nah, dari kelompok 1 sampai kelompok 6 sudah menampilkan dan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang kita menggabungkan ada argumen-argumen apa yang didapatkan, yang disimpulkan dari setiap kelompok. Jadi sekarang kita menggabungkan argumen-argumen dari penampilan masing-masing kelompok tadi. Siapa yang bisa menggabungkan argumennya? Yang pertama. Satu hal-hal untuk menjaga keberagaman budaya di Indonesia ya adalah agar memajukan keberagaman, yaitu 1. Saling menghargai, 2. Membantu sama lain, 3. Tidak saling menjatuhkan, 4. Saling menjalin kebersamaan. Bagus, kita kasih tepuk tangan. Terus argumen apa lagi yang dapat kita simpulkan dari setiap presentasi kelompok tadi? Dari kelompok mana yang bisa menampilkan? Kelompok. Dapat melahirkan kedudukan, status sosial, dan pencaharian yang berbeda. Bagus, kita kasih semangat lagi ya. Ya. Terus ada lagi yang lain? Kelompok lain? Ada pendapatnya? Ada? Ya. Yang ketiga, dampak positif dari keberagaman suku di Indonesia adalah menambah kekayaan Indonesia. Dan sedangkan dampak negatifnya adalah konflik sosial. Nah, terima kasih. Setiap kelompok sudah memberikan argumennya masing-masing. Nah, artinya di dalam keberagaman ini harus kita bekerja sama, saling menghargai dan menghormati satu sama lainnya. Nah, selanjutnya kita adakan ice breaking terlebih dahulu. Udah siap? Ya, kita ice breaking dulu untuk mengendorkan pemikiran kita yang tadi yang tegang. Sekarang kita mulai semangat lagi, artinya happy lagi. Nah, kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 3. Oi. Terima kasih ya. Nah, selanjutnya setelah kita mengadakan ice breaking, Ibu akan memberikan asesmen
terlebih dahulu. Ya, keluarkan HP-nya. Selanjutnya kita akan menyimpulkan materi yang sudah kita bahas pada hari ini. Mungkin di antara kalian bisa memberikan kesimpulannya, ya. Nah, silakan, ada yang bisa memberikan kesimpulan materi kita pada pagi hari ini? Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan jumlah suku dan budaya yang sangat beragam. Lebih dari 1.300 suku bangsa tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Dan setiap suku memiliki tradisi, bahasa, dan budaya uniknya tersendiri. Bhinneka Tunggal Ika mendorong pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman suku ini. Meskipun berbeda-beda, setiap suku berkontribusi pada kekayaan budaya Indonesia dan memperkuat fondasi bangsa ini. Sekian dari saya. Terima kasih untuk kelompok 1. Ada kelompok lain yang bisa menyimpulkan? Ya, kelompok 2. Kesimpulan kedua, banyak keberagaman suku dan budaya. Contoh keberagaman suku dan budaya diantaranya 1 suku Jawa, 2 suku Toraja, 3 suku Dayak, 4 suku Batak. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Keberagaman adalah suatu kondisi masyarakat yang terdapat dalam berbagai bidang. Terima kasih untuk kelompok yang sudah memberikan kesimpulannya. Kita kasih aplaus terlebih dahulu. Terima kasih. Nah, artinya di dalam keberagaman ini intinya kita harus bekerja sama, saling menghargai, saling menghormati, dan saling bertoleransi di antara kita. Nah, karena kita itu adalah sama, ya, karena kita manusia adalah makhluk sosial, selalu membutuhkan orang lain.
memiliki ketidaksempurnaan, ya. Untuk itu kita harus bekerja sama. Nah, untuk selanjutnya, Ibu di sini minta kamu bisa merefleksi tentang pembelajaran hari ini. Ibu bagikan post-it ini, kamu tuangkan kalimat kamu, pikir kamu bagaimana pembelajaran kita hari ini, menyenangkan atau bagaimana menurut kalian, ya? Nah, Ibu bagikan. dalam tujuan pembelajaran yang berbeda. Di sini Ibu harapkan kalian sebelum kita membahas di materi tersebut pada di kelas ya, Ibu harapkan kalian bisa membaca buku di rumah terlebih dahulu, sehingga nanti pas di sekolah di kelas kalian itu bisa lancar dan lebih memahaminya. Dan juga Ibu harapkan di sini Ibu kerjakan LKPD yang juga Ibu kasih nanti untuk PR di rumah. Semoga kalian lebih memahami lagi tentang keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika ini. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Ahmad yang sudah memimpin untuk menutup doa pada pembelajaran ini. Terima kasih buat anak-anak semuanya. Semoga kalian lebih kedepannya lebih memahami lagi. Terima kasih semuanya ya.